Seringkali nanti kita ukur dulu berapa yang sudah betul-betul bertransaksi, langsung dibandingkan dengan tingkat berapa yang masuk ke tahap pertama tadi. Kalau perlu karena jumlahnya yang terbatas, hanya tersedia limited edition sekian. Kalau Anda sampai gagal, saya ucapkan selamat karena Anda sudah memenuhi satu syarat untuk berhasil. Di tahapan sales funnel ada 4+1, AIDA+1, yaitu awareness, bagaimana kita mengumumkan bahwa kita ada untuk target pelanggan kita. Kemudian interest, membuat target pelanggan kita tertarik dengan produk, layanan, dan solusi yang kita tawarkan. Kemudian di tahap desire, kita bikin mereka bergairah untuk bisa menikmati produk, layanan, dan solusi kita. Dan kemudian di tahap action, kita mengkonversi mereka menjadi pelanggan, yaitu dengan mereka bertransaksi, membeli, membayar untuk produk, layanan, dan solusi kita. Setelah menjadi pelanggan, mereka akan masuk ke tahapan kelima, yang ekstra tadi, loyalty and advocacy. Bagaimana mereka bisa mau untuk terus menggunakan produk kita, dan juga mereferensikan bisnis kita kepada lingkaran pergaulan mereka. Minggu lalu saya berjanji akan menunjukkan bagaimana caranya mengukur efektivitas dari sebuah sales funnel. Nah, saya tepati sekarang. Oke, kita ingin punya sales funnel yang tentu saja efektif. Efektif di sini untuk lebih spesifik kita sebut memiliki tingkat konversi yang tinggi. Apa saja yang bisa menunjukkan kehebatan sebuah sales funnel, efektivitas sebuah sales funnel? Yang pertama, kita ingin di tahap awareness, dia punya kemampuan untuk menyedot banyak calon-calon pelanggan buat kita. Yang menentukan kemampuan dan daya sedotnya sales funnel ini, salah satunya adalah lead magnet. Magnet yang menarik calon pelanggan. Nah, lead magnetnya seberapa bagus, tentu saja kita harus sesuaikan dengan customer avatar kita, profil customer kita. Setelah itu, kita bisa mengukurnya lagi di tahap berikut, berapa persen dari mereka yang sudah masuk di tahap pertama awareness, yang terus masuk ke tahap berikut di tingkat interest. Nah, berapa persen tingkat konversi ke tahap berikut. Dan sama lagi, berapa persen lagi yang masuk ke tahap desire, berapa persen yang masuk ke tahap action, yang melakukan transaksi yang sebenarnya. Seringkali nanti kita ukur dulu berapa yang sudah betul-betul bertransaksi, langsung dibandingkan dengan tingkat berapa yang masuk ke tahap pertama tadi. Jadi A ke A. Nah, biasanya supaya gampang ini yang diukur. Kalau memang ada sesuatu yang perlu diperhatikan, kita baru lihat lebih detail. Tahap A ke I berapa persen, I ke D berapa persen, D ke A berapa persen. Setelah itu, di loyalty and advocacy, itu ada dua hal yang kita inginkan. Pertama adalah kita ingin mereka tetap menggunakan produk kita. Berapa persen yang terus pakai, kita harus punya cara untuk mengukur. Salah satu cara untuk mengukur adalah kita harus kenal mereka dan kita tahu bahwa mereka bertransaksi. Contoh, tidak semua bisnis punya kemampuan ini, apalagi bisnis yang tidak mengenal pelanggannya. Biasanya bisnis yang tidak mengenal pelanggan itu seperti toko retail, supermarket. Mau orangnya datang bolak-balik, kita juga nggak tahu, mereka belinya apa juga nggak tahu gitu. Dan itu pun sekarang cukup banyak supermarket berusaha mengenal pelanggan-pelanggan mereka dengan aplikasi. Kita harus register dulu dan diberi berbagai promo. Itu salah satu strategi. Kita nanti akan tahu berapa yang kembali lagi ke kita dan bertransaksi. Hal kedua yang kita inginkan di advocacy adalah mereka bisa mempromosikan bisnis kita kepada lingkaran pergaulan mereka. Ini ada satu istilah namanya Net Promotion Score, Net Promoter Score. Jadi rasio mereka untuk
bisa mereferensikan bisnis kita ke teman-teman. Tentu saja untuk bisa mencapai ini mereka harus puas dulu dengan kita. Dan mereka harus senang, baru mereka bisa antusias untuk memperkenalkan bisnis kita kepada teman-teman mereka. Nah ini kalau saya jelaskan begini pasti tahu sudah cara mengukurnya gimana. Ya tinggal dihitung aja. Oke. Bagaimana cara mendapatkan rasio konversi yang tinggi gitu. Berarti arahnya bagaimana kita merancang sales funnel yang efektif, yang punya daya konversi yang besar. Kuncinya adalah seberapa jauh kita mengenal pelanggan kita. Nah, itu sebabnya dari awal strategi paling penting yang saya bahkan sudah sebutkan sejak pertama adalah kita harus mengenal pelanggan kita rancang customer avatar kita tahu profil mereka secara detail, apa yang mereka takuti, apa yang mereka cari, apa yang mereka suka, sehari-hari mereka seperti apa, bahasa-bahasa yang mereka pakai, istilah-istilah yang sering mereka katakan. Nah, itu kita harus tahu itu semua dulu, baru nanti kita bisa merancang sales funnel yang sesuai dengan profil pelanggan kita. Nah, kita gunakan kata-kata yang sama dengan sehari-hari mereka katakan, supaya kita segera bisa masuk ke hati mereka. Karena menjual bukan tentang logika, tapi tentang perasaan, tentang emosi. Bila sales funnel ini sudah jalan nih ya, sudah punya dan secara umum sudah cukup baik. Daya serapnya sudah baik, daya konversinya baik, dan di tingkat loyalty advocacy juga mereka cukup banyak yang repeat dengan kita, cukup banyak juga yang sudah mereferensikan bisnis kita pada teman-temannya. Terus apalagi nih yang mesti kita pikirin gitu. Nah, nomor satu tetap saja bagaimana kita datangkan lebih banyak traffic lagi ke sales funnel ini. Ya, nanti strateginya diperluas. Misalnya kok kemarin cuma satu medsos, sekarang beberapa platform medsos. Kalau kemarin cuma beberapa campaign, sekarang campaign-nya ditambah lagi. Kemudian yang mesti diperhatikan adalah biaya akuisisi pelanggan. Nah, ini kan untuk mendapatkan pelanggan baru ada biayanya. Mulai bikin iklannya, yang bayar sini sana, sampai akhirnya dia bertransaksi. Ini perlu dihitung. Ya, berapa biaya akuisisi per pelanggan. Supaya biaya akuisisinya murah, tentu saja konversinya harus ditingkatkan. Karena biaya iklannya sama. Nah, kalau lebih banyak yang jadi customer, biaya ini kan dibagi jadi lebih murah. Dan berikutnya lagi, yang perlu ditingkatkan adalah customer lifetime value. Nah, enaknya kalau kita menggunakan pendekatan sales funnel, kita otomatis variabel-variabel yang di pikiran kita ya seputar itu. Biaya akuisisi per pelanggan, dan juga customer lifetime value. Berapa nilai per pelanggan? Kalau namanya pengusaha, nggak kepingin buntung, maunya untung, pastikan biaya akuisisi per pelanggan selalu lebih kecil dari customer lifetime value, nilai per pelanggan. Ya, kalau biaya akuisisinya lebih besar, ya rugilah. Jadi kita pastikan biaya akuisisi ini kecil, dan nilai customer besar. Bagaimana cara supaya nilai customer ini besar? Strategi silahkan disiapkan. Misalnya kita nambah varian produk, ya produknya tuh sudah sama, kita tinggal tambah varian. Atau bahkan kita tambah produk yang lain lagi. Karena kali ini kita kan sudah tahu pelanggannya siapa, keluhan mereka apa yang mereka cari. Oke, 1-2 produk kita sudah masuk. Ada lagi nggak tambahan produk, walaupun tidak berhubungan dengan produk kita sebelumnya, yang juga bisa memenuhi kebutuhan itu. Karena pendekatan kita kali ini kan pendekatan berbasis pelanggan, bukan berbasis produk. Nah, ini enaknya. Itu hal-hal yang nanti harus kita pikirkan sehari-hari. Bagaimana kita memaksimalkan nilai per pelanggan? Ya, kita bisa tawarin pangsit, add-on. Ada pangsitnya. Boleh dicoba keropok. Kita bisa tawarkan upsize. Kita bisa tawarkan family pack. Bahkan kalau perlu varian lain. Ayam terus nggak bosen, tak? Mungkin coba sapi. Kalau perlu kreasi, mie kambing. Kayaknya jarang ini. Nah, atau yang dagingnya aneh-aneh.
mie pangsit terenggiling gitu. Atau mie ikan dan lain-lain. Ikannya aja boleh divariasi lagi, ikan yang murah sampai ikan yang mahal. Siapa tahu misalnya ikan apa yang Vietnam itu? Ikan dori misal. Jarang namanya keren padahal ikannya nggak mahal. Tapi kan menarik gitu. Mau coba nggak? Sehari-hari sudah langganan makan mie ayam. Kali ini hari-hari tertentu saya siapkan mie ikan dori gitu. Ya, itu kreasi kita untuk meningkatkan customer lifetime value. Banyak sebetulnya, yaitu kembali ke kreasi masing-masing pengusaha ya. Kenapa kok diskon, cashback, free ongkir dulu? Ini salah satu cara untuk mendorong mereka bertransaksi. Seringkali ini jumlahnya antara terbatas secara jumlah maupun terbatas secara waktu. Kalau transaksinya minimal sejumlah sekian, dapat free ongkir. Ini salah satu cara untuk meningkatkan volume transaksi per pelanggan. Terus free ongkir hanya tersedia tanggal sekian sampai sekian. Ini untuk memaksimalkan transaksi di periode tersebut. Atau free ongkirnya terbatas. Jadi ada satu urgency, ada satu istilah kan fear of missing out, FOMO. Takut kehilangan. Mumpung ada promo free ongkir, ya dimanfaatkan. Juga demikian dengan diskon. Biasanya diskon nggak terlalu disukai kalau ada pilihan kita ini memberi servis lebih banyak. Nah, seperti upsize atau ya seperti itu ya. Biar omsetnya sama, nggak berkurang, mending saya tambahin sesuatu deh. Nah, kalau cashback, sekarang ini trennya karena ada ini metode pembayaran ya, yang strategi mereka bakar duit, lumayan mereka yang bakar duit, kita yang untung, daripada bakar duitnya sendiri gitu. Apalagi yang bisa dilakukan selain ini? Banyak. Misalnya kita berikan voucher untuk dia kembali lagi. Jadi ada voucher senilai tertentu untuk transaksi berikutnya. Transaksi kali ini nggak dihitung, nggak bisa pokoknya. Berikutnya baru nanti bisa dipakai. Ini strategi meningkatkan loyalty. Atau kumpulin poin, entah itu dengan stiker atau secara digital. Itu untuk meningkatkan rasio loyalty ini. Dan apalagi yang bisa memancing mereka untuk bertransaksi, kalau perlu karena jumlahnya yang terbatas. Hanya tersedia limited edition sekian. Kalau perlu di timer, dikasih counter. Sudah laku sekian, tinggal sekian gitu. Oke. Mungkin saya perlu lebih tekankan juga satu unsur tekun. Ya, jadi sabar itu masih bagian dari tekun. Tekun ini melibatkan memang harus sabar, terus pasti mengalami satu proses gagal dan harus bangkit lagi, dan terus berkreasi, berinovasi untuk membuatnya lebih baik. Apapun itu juga nggak perlu karena gagal, bahkan sudah bagus pun dibuat lebih bagus lagi. Ini unsur-unsur dari tekun. Apa yang bisa membuat kita tekun? Ya, kalau didampingi oleh seorang coach, pasti mau nggak mau lebih tekun dibanding kalau tidak. Karena kalau tidak ya nggak ada yang tahu juga gitu. Itu gunanya. Dan sangat worth it kalau didampingi oleh seorang business coach. Jadi kalau mau nyerah pasti disentil. Ya. Terus kalau memang ada yang nggak ngerti, bingung, blank, ada yang mancing untuk mikir. Ya, itu peran utama business coach dalam hal ini. Kemudian apalagi yang bisa membuat sabar dan juga tekun, ya ini mental pengusaha. Jadi tekun ini kan melibatkan bangkit lagi karena gagal dan jangan cepat menyerah. Syarat untuk bisa berhasil pasti adalah pernah gagal. Saya pribadi belum pernah ketemu orang berhasil yang tidak pernah gagal. Dan saya juga belum pernah ketemu orang yang mengenal orang yang berhasil tidak pernah gagal. Jadi boleh acung tangan deh, siapa yang kenal seseorang sukses tidak pernah gagal. Kalau sampai ada, mungkin dia nggak cerita kegagalannya. Kita cuma tahu dia sudah berhasil. Karena kalau dia belum berhasil, nggak jadi cerita. Ya dia masih jadi orang gagal gitu. Nah, kalau Anda sampai gagal, saya ucapkan selamat, karena Anda sudah memenuhi satu syarat untuk berhasil.
Anda berikutnya harus melakukan apa? Bangkit lagi, coba lagi. Apakah ada garansi kalau berhasil? Belum. Bisa jadi gagal lagi. Kalau gagal lagi gimana? Saya ucapkan selamat, Anda kali ini sudah memenuhi 2 syarat untuk berhasil. Ya, saya jelaskan sepintas mengenai Lead Squared. Lead Squared itu sebuah end-to-end, menyeluruh, sebuah sistem pemasaran dan penjualan, marketing, sales yang menyeluruh end-to-end sifatnya, lengkap dengan fasilitas otomasi. Kita di proses marketing melibatkan, mendatangkan orang asing sampai masuk ke dalam funnel kita. Nah, di funnel ini ada satu proses. Nah, kalau kita tidak otomasi, berarti kita ngurusin itu manual satu persatu. Dia tanya, kita jawab. Nah, kalau otomasi, kita toh sudah tahu nanti dia akan tanya apa, jawaban sudah kita siapkan. Nah, jadi dia secara otomatis didorong masuk ke bottom of funnel. Di proses sales itu juga nanti sama, bagaimana kita mendorong mereka untuk bertransaksi, bahkan sampai ke transaksi itu sendiri. Mau manual boleh, mau otomatis langsung diarahkan secara sistem teknologi sampai ke transaksi pembayaran bisa. Dan bahkan setelah dia jadi pelanggan, apa yang bisa membuat mereka tetap setia dan mereferensikan bisnis kita, itu juga mekanismenya bisa dibuat otomatis. Melalui Lead Squared, kita bisa dengan mudah membangun landing page, template sudah disiapkan, kata-kata yang mesti diisi itu seperti apa sudah disiapkan, untuk berbagai kemungkinan, entah Anda bisnis produk, bisnis jasa, bisnis pendidikan, ya, konsultasi, dan lain-lain, itu sudah ada banyak template-nya. Kemudian untuk melakukan follow up melalui email newsletter, template-nya juga sudah disiapkan, apakah itu sifatnya follow up, pengumuman produk baru, hanya menjalin komunikasi teratur, template-nya sudah ada. Media komunikasinya juga macam-macam, nggak cuma email, ada juga WhatsApp, ada SMS, ada Facebook Messenger, ada juga telepon, itu teleponi ya yang cukup canggih, apapun bisa. Nah, ini semua bisa dimulai dengan biaya yang sangat-sangat masuk akal untuk pengusaha pada umumnya. Jadi saya nggak menyebutkan Anda mesti berinvestasi untuk membeli sebuah sistem, tapi saya ajak Anda untuk membayangkan Anda hire orang, gajinya nggak lebih dari 1 juta sebulan, tapi dia sangat setia, dia pegang semua data Anda, dia bisa menunjukkan analisanya kepada Anda, dan dia bisa mendorong Anda kalau lupa melakukan follow up, dia yang mengingatin, nggak usah dibayar THR, nggak ada biaya kenakalannya dia, nggak mungkin bikin ulah, nggak mungkin ganggu staf lain di kantor, begitu. Anda mau nggak punya karyawan seperti ini? Ya, kalau untuk mendesain semuanya, tentu saja lebih bagus dari komputer sistem web-based. Web-based ini tentu saja masih bisa diakses dari handphone. Cuma ya tampilannya kecil begitu. Sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, ya, karena memang sudah resmi bisa jualan di Indonesia. Saya sarankan kalau sehari-hari mendesain pakailah komputer lebih enak. Ada aplikasi mobile-nya, ini bisa untuk sehari-hari kita kalau keliling. Begitu dapat leads baru dari internet, langsung di handphone kita bunyi, ada leads baru bisa dihubungi langsung. Kalau kita punya tim sales lagi keliling, silakan dibawai. Jadi dia kemana itu jelas, terpetakan, tergambar menempuh jarak berapa kilometer, dan kita akan tahu dia mengunjungi seorang prospek itu berapa kali, dan kita akan minta agendanya apa. Karena memang wajar, kita bukan satu kali berkunjung langsung bisa closing. Fakta menunjukkan seorang prospek bisa di closing 3-10 kali kunjungan baru dapat. Kita untuk bikin konsisten ini yang susah. Nah, dengan sistem, kalau memang kali kedua belum closing, akan diingatkan untuk kali ketiga. Tanpa sistem, pasti lupa deh sebelum kali ketiga. Sering kali lupa. Jadi ini sangat membantu kita meningkatkan rasio closing. Jadi silakan hubungi saya melalui IG di Evans Winata, ya, EVANSWINATA, nama saya biasa. Di situ bagian bio saya ada link, silakan diklik di sana.
Nanti saya pandu apakah Anda ingin berkonsultasi secara gratis atau mau mendapatkan demo trial dari sistem Lead Squad ini untuk bisnis Anda. Silakan welcome. Bisnis sebetulnya adalah sebuah funnel. Tanpa funnel, bisnis itu cuma jadi pekerjaan. Jadi kalau kita ingin punya bisnis yang bisa jalan sendiri, tanpa campur tangan pemilik, pada dasarnya Anda harus membangun sebuah funnel. Dalam situasi ini merupakan satu situasi yang sangat baik buat kita semua diingatkan kembali pentingnya membangun funnel bisnis, dan kalau perlu memang kita mereposisi bisnis kita untuk lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Saya memberi Anda dorongan untuk terus bersemangat dalam membangun bisnis Anda, jangan menyerah, karena pada dasarnya perubahan adalah hal yang konstan. Jadi memang selalu harus berubah, ini saatnya untuk berubah menjadi lebih baik. Saatnya Anda melakukan pendekatan sales funnel dalam membangun bisnis Anda, dan lebih bagus lagi bila Anda bisa membangun banyak funnel untuk bisnis Anda. Kita ketemu lagi, terima kasih sudah menyimak Bincang-Bincang Bisnis dengan saya di Merdeka FM. Halo kawan Merdeka, saya Evans Winata, Business Coach and Consultant. Simak obrolan bersama saya selengkapnya di Instagram dan YouTube Merdeka FM, dan dengarkan setiap hari di 106,7 Merdeka FM. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.